Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran matematika dengan materi mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, kalian masih ingat pecahan itu ada bermacam-macam ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, pecahan desimal, ataupun pecahan berupa persen. Nah, seandainya ada berbagai bentuk pecahan, bagaimana cara kita mengurutkan berbagai bentuk pecahan tersebut? Nah, ini langkah-langkah cara mengurutkannya adalah yang pertama, ubahlah setiap pecahan ke bentuk yang sama. Nah, sedangkan bentuk yang sama ini cari bentuk yang paling mudah ya. Misalkan ke bentuk desimal ataupun ke persen. Bisakah ke pecahan biasa? Bisa. Tapi insya Allah lebih mudah desimal atau ke persen, gitu ya. Kemudian yang kedua, kemudian urutkan dari pecahan yang terbesar atau dari yang terkecil. Seandainya ada perintah, itu sesuai urutannya. Misalkan permintaan dari yang terbesar, berarti diurutkan dari yang terbesar. Atau perintahnya dari yang terkecil, maka diurutkan dari yang terkecil. Nah, setelah itu ubah menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah. Tadi sudah ya, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal atau persen. Nah, di antara pecahan-pecahan ini yang mudah insya Allah desimal atau persen. Nah, sekarang coba kita kerjakan contoh ini. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ada pecahan desimal. Apa saja ini? Pecahan desimal. Kemudian pecahan campuran. Ada persen. Ada pecahan biasa. Ada pecahan desimal. Nah, kemudian cara yang pertama adalah semua pecahan ini kita ubah ke bentuk desimal. Yang pertama 0,4, karena dia sudah desimal maka tidak usah dirubah, tinggal menulis 0,4. Kemudian yang kedua, ini pecahan campuran 1/2. Kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3/2. Nah, ini kita buat ke desimal. Kalian masih ingat cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal? Apa tahu pecahan desimal kemarin? Pecahan yang penyebutnya itu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, 2 ini kita jadikan per berapa kira-kira? Per 10 bisa? Bisa. 2 kali berapa bisa 10? Dikalikan 5. Nah, maka 2 kali 5. Kalau penyebut kali 5, maka pembilang juga harus dikalikan 5 ya. 2 kali 5 10. 3 kali 5 15. Oke. Sekarang 10, 10. Berarti nanti di belakang koma ada berapa angka? 1. Kemarin sudah ya, 1. Maka, nah perhatikan bilangan 15 nanti kan kita tulis 15. Dari belakang hitungnya 1, berarti hasilnya nanti adalah 1,5. Oke, ya sudah ya, 1/2 itu kalau didesimalkan 1,5. Sekarang yang ketiga, 25%. 2% itu artinya apa kemarin anak-anak?
per 100. Jadi 25% sama dengan 25 per 100. Nah, karena penyebutnya sudah 100, maka tinggal membuat desimalnya. 100 nolnya 2, berarti di belakang koma ada 2 angka. Nah, coba dari belakang kita hitung. 1, 2, berarti 0,25. Oke, sudah. Sekarang 4/5. Nah, pecahan apa ini namanya? Pecahan biasa. Dijadikan desimal. Ya, desimal per 10, per 100, atau per 1000. 5 bisakah dijadikan per 10? Bisa. Kali berapa 5 biar menjadi 10? Kali 2. Bila penyebut kali 2, maka pembilang juga harus kali 2. 5 kali 2, 10. 4 kali 2, 8. Hasilnya adalah 8 per 10. 1, 0. Berarti di belakang koma ada 1 angka. Seret. Berarti hasilnya 0,8. Nah, sekarang tinggal 1. Perhatikan. 1,75. Dia sudah pecahan desimal, maka tinggal menulis 1,75. Oke, sekarang kita mengurutkan. Ada 0,4, ada 0,25, ada 1,5, ada 0,8, dan 1,75. Bagaimana cara mengurutkan pecahan desimal? Kita lihat nilai tempat. Oke? Sebelum koma, itu namanya nilai tempatnya adalah satuan. Nah, ini satuannya 0. Kemudian 0,25 satuannya 0. 1,5 ada satuannya 1. Kemudian 0,8 0. 1,75 1 satuannya. Nah, setelah itu berarti ini dari perintahnya tadi dari apa? Yang terbesar. Di antara kelima ini yang terbesar adalah 1,5 dan 1,75. Kita lihat dulu. Satu angka setelah koma, namanya apa? Persepuluhan. Besar mana antara 5 dan 7? Besar 7. Maka yang terbesar nanti urutan yang pertama adalah 1,75. Yang kedua 1,5. Oke, sekarang kita lanjutkan cara mengurutkannya. Cari ini kan satu angka di belakang koma. Kita lihat 4. Ini nilai tempatnya berapa? Persepuluhan. Karena nilainya adalah 4 per 10. Nilai tempatnya namanya persepuluhan. Ada 4, kemudian 2, kemudian 8. Mana yang tertinggi di antara ketiganya? Maka adalah 0,8. Kemudian setelah itu berapa? 4. Walaupun ini 25, tapi persepuluhannya hanya 2. Maka 0,25 ini adalah nanti yang terkecil. Berarti kita urutkan ya. 1,75 tadi sudah nih. Kemudian 1,5. Yang ketiga adalah 0,8. Yang keempat adalah 0,4. Terus 0,25 yang terkecil. Nah, tapi ini yang diurutkan harus apa? Pecahan aslinya. Oke, 1,75 tadi adalah ini yang atas 1,75. Oke. Kemudian yang kedua ini 1,5 tadi perubahan dari apa? Dari pecahan campuran 1/2 urutannya. Yang kedua. Oke, yang ketiga tadi 0,8. Berapa itu? Dari pecahan biasa 4/5. Oke, 4/5. Sekarang yang keempat adalah 0,4. Dari berapa? Desimal 0,4. Nah, sekarang 0,25. Dari berapa tadi? Persen 25%. Nah,
Sekarang sudah urut pecahan yang dari soal di atas ini diurutkan dari pecahan yang terbesar adalah 1,75, kemudian 1/2, 4/5, 0,4 dan 25%. Oke, kita lanjutkan contoh. Nah, anak-anak, sekarang cara yang kedua dengan mengubahnya menjadi persen. Semua pecahan diubah ke bentuk persen. Kalian masih ingat apa persen? Per 100 ya. Dari pecahan 0,4, 1/2, 25%, 4/5 dan 1,75 kita jadikan persen. Yang pertama 0,4 dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Kalian masih ingat caranya kemarin? Iya, 0,4 itu kita tulis 4. Kemudian di belakang koma ada berapa angka? 1. Kalau 1 berarti pernya adalah 10. 4/10. Nah, persen itu per 100. Oke, sekarang 10 biar menjadi 100 kali berapa kira-kira? Kali 10. Nah, kalau penyebut kali 10 maka pembilang atau 4 nama disebut dengan pembilang, maka 4 juga harus dikalikan 10 sehingga hasilnya adalah 4 kali 10 40, 10 kali 10 100. 40/100 sama dengan 40%. Itu yang pertama. Masih ingat ya pelajaran minggu lalu? Kemudian yang kedua 1/2. Oke, kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3/2. Nah, kita jadikan per berapa? Iya, kita jadikan per 100. 2 kali berapa? Kali 50. Nah, kalau penyebut kali 50 maka pembilang juga harus dikalikan 50 sehingga 2 kali 50 100, 3 kali 50 150. Oke, sehingga hasilnya 150/100 itu adalah 150%. Oke, yang ketiga 25%. Nah, ini sudah tidak usah mengubah lagi, tinggal menulis. Hasilnya adalah 25%. Yang keempat 4/5. Perhatikan, 4/5 dijadikan persen. Kira-kira kalikan berapa anak-anak? Kalikan, iya kalikan 20. Kalau penyebut kali 20, pembilang juga harus kali 20. Sehingga 4 kali 20 adalah 80. 5 kali 20 100. 80/100 hasilnya adalah 80%. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir 1,75. Menulisnya bagaimana? 1 tetap 1. Oke, 75 di belakang ya boleh kita tulis 175. Di belakang koma ada berapa? 2. Maka 175/100. 175/100 itu adalah 175%. Oke, sekarang tinggal mengurutkan. Ini tidak harus melihat nilai tempat. Karena apa? Karena sudah bisa dilihat mana yang besar, mana yang kecil. Kalau perintahnya tadi disuruh mengubah dari yang
terbesar, maka sudah bisa kita lihat 40, 150, 80, 175, 25. Maka yang terbesar adalah 175%. Oke, yang kedua adalah 150%. Yang ketiga adalah 80%. Dilanjutkan 40%. Yang terakhir 25%. Namun hasilnya itu harus pecahan dari perintah tadi ya, sebelum diubah tadi. Nah, oke, sekarang kita cari 175. Tadi berapa? 1,75. Kita tulis. Kemudian yang kedua 150% yang mana? Itu 1/2. Oke, sekarang 80% kita cari mana? 4/5. Kita tulis. Kemudian 40% mana? 0,4. Kemudian 25% dari mana? Ya tadi aslinya memang sudah 25%. Sehingga urutan dari soal tadi hasilnya adalah bila diurutkan dari yang terbesar itu ya 1,75, 1/2, 4/5, 0,4 dan 25%. Anak-anak sudah paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi? Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupi sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kalian nanti banyak-banyak latihan. Kalau banyak latihan, insya Allah matematika itu mudah dan lancar, bisa kalian karena paham. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.